Sekarang kita masuk luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut berarti kita akan mencari luas sisi-sisi yang terdapat pada kerucut. Ingat, di sini sisi kerucut ada dua, jadi situ sisi alas kerucut dan sisi selimut kerucut. Jadi kedua sisi kerucut itu akan kita cari jumlahnya, luasnya satu-satu, kemudian kita jumlahkan. Jadi kita uraikan dalam jaring kerucut. Diketahui bahwa luas selimut kerucut itu V kali R kali S, atau disingkat VRS saja. Kemudian sisi alas kerucut luasnya adalah V kali R kuadrat, atau disingkat VR kuadrat saja. Maka ditemukanlah luas kerucut itu adalah luas selimut ditambah luas alas. Jadi luas kerucut adalah VRS tambah VR kuadrat. Ya, ini rumus kerucut sementara kita ya. Ini itu rumus secara manual, hitung-hitungnya satu-satu. Tadi kita akan coba menemukan rumus kerucut yang lebih singkat dan lebih mudah menggunakannya. Kita masuk ke contoh soal. Kita akan menghitung luas permukaan kerucut dengan menggunakan cara yang pertama ya. Jika diketahui sebuah kerucut seperti ini, diketahui D-nya 28 cm dan garis pelukisnya 20 cm. Tentukanlah luas permukaan kerucut di atas. Oke, kita uraikan kerucut tadi menjadi jari-jari kerucut, maka tampak seperti di gambar ini. Maka yang akan kita cari adalah luas selimut tabung yang pertama. Yang kedua yang akan kita cari adalah luas alas kerucut yang berbentuk lingkaran. Oke, di sini D diketahui adalah 28 cm. Maka didapatkanlah bahwa jari-jarinya adalah 14 cm. Oke, kita akan cari satu-satu secara manual dulu luas permukaan kerucut ini dari luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut adalah VRS. Di sini sensei belum menjelaskan bagaimana cara mendapatkan rumus selimut kerucut adalah VRS. Mungkin pada video yang lain akan kita jelaskan bagaimana cara menemukan rumus selimut kerucut ini. Oke, kita masukkan saja data-data yang ada. Jadi luas selimut kerucut adalah V-nya kita pakai 22/7 karena jari-jarinya adalah kelipatan 7, yaitu 14 cm ya. Kemudian dikali 14 yaitu jari-jari kerucut, dan S merupakan garis pelukis pada kerucut. Perhatikan ya, bedakan antara garis pelukis nanti jari-jari, diameter maupun tinggi kerucut. Ingat, garis pelukis ini berbentuk garis miring ya. Kemudian garis pelukis ini adalah 20, kita kalikan saja. Kemudian kita selesaikan penyelesaian ini. 14 dan 7 dicoret ya, sama-sama dibagi 7. 7 yang bawah habis, yang 14 menjadi 2. Maka penyelesaiannya menjadi 22 dikali 2. 2 itu muncul dari 14 bagi 7 tadi ya. Kemudian dikali 20. Hasilnya adalah 880 cm persegi. Itulah adalah luas selimut kerucut. Kemudian kita cari lagi luas alas kerucut yang berbentuk lingkaran. Maka rumusnya adalah VR kuadrat. Bukan saja nilainya V 22/7 dan jari-jari 14 cm ya. Jadi 14 cm kali 14 cm 2 kali. 14 dicoret sama 7 jadi tinggal 2. Jadi 22 kali 2 dikali 14, dikalikan saja seperti biasa, jadi didapatkanlah luas alas kerucut adalah 1232 cm persegi. Maka udah dapatkan luas selimut kerucut dan luas alas kerucut, tinggal dijumlahkan saja. Maka luas kerucut atau luas permukaan kerucut ini adalah 880 ditambah 1232
adalah 2112 cm persegi. Itulah luas permukaan kerucut pada gambar ini. Oke, kita lanjutkan menemukan rumus luas permukaan kerucut ya. Sini kita akan belajar bersama-sama menemukan rumus luas permukaan kerucut yang sebenarnya. Jadi tujuannya nanti agar menghitung luas permukaan kerucutnya lebih mudah dan lebih cepat ya, tidak manual satu-satu seperti tadi. Tapi perlu diingat konsep luas permukaan kerucut tadi adalah luas limut kerucut ditambah luas alas kerucut. Oke, dari dua luas tadi kita akan mencari atau menentukan luas permukaan kerucut yang lebih singkat. Oke, di situ luas limut kerucut VRS harus diingat ya. Kemudian luas alas kerucut adalah VR kuadrat. Ya, dua rumus ini penting harus kalian hafal. Jadi luas kerucut adalah luas yang pertama ditambah luas yang kedua, yaitu limut ditambah alas. Nah, kita masukkan rumusnya. Rumus alas adalah VRS dan luas alas VR kuadrat. Ya, limut VRS alas VR kuadrat. Kemudian kita uraikan lagi VRS-nya dan VR kuadratnya menjadi V kali R kali S tambah V kali R kali R ya, diuraikan. Ini kita akan memfaktorkan faktor-faktor yang sejenis, yaitu V dengan V sama ya, kita keluarkan nanti R dan R, hanya V dan R aja yang sama. Kita keluarkan V dan R-nya, tinggal S dan R di dalam tanda kurung. Jadi didapatkanlah rumus permukaan kerucut adalah VR kali S tambah R. Inilah luas permukaan kerucut yang lebih singkat. Tujuannya nanti agar lebih cepat menghitung luas permukaan kerucut. Kita sekarang akan menghitung panjang garis bukit ya. Jadi tujuan di sini kita adalah menentukan nilai atau panjang garis pelukis jika tidak diketahui pada soal. Karena biasanya untuk menghitung luas permukaan kerucut, soalnya biasanya dikasih jari-jari saja dan tinggi kerucut. Jarang sekali dikasih data berupa garis pelukis. Oke, di sini perhatikan garis pelukis ada garis biru itu ya, garis miring dari puncak kerucut hingga ke sisi lingkaran. Sedangkan tinggi kerucut adalah garis dari puncak kerucut ke pusat lingkaran kerucut. Ya, di sini kita bisa lihat dan perhatikan bahwa garis pelukis itu dan tinggi kerucut juga jari-jari kerucut ini membentuk segitiga siku. Maka jika diketahui segitiga siku, maka kita akan langsung berpikiran bahwa ada namanya teorema Pythagoras ya, di mana garis pelukis tadi merupakan sisi miring pada segitiga siku ini. Akan didapatkanlah hubungan garis pelukis kuadrat atau S kuadrat itu sama dengan jari-jari kuadrat atau R kuadrat ditambah tinggi kuadrat atau T kuadrat, atau bisa kita singkat S itu sama dengan akar R kuadrat ditambah T kuadrat, sama saja ya. Ini cara langsung aja pakai akar. Oke, kita coba contohnya bagaimana menggunakan rumus mencari garis pelukis ini. Contoh, tentukan panjang garis pelukis jika tinggi kerucut diketahui 8 meter dan jari-jari kerucut 6 meter. Garis pelukis atau S simbolnya ya adalah akar R kuadrat tambah T kuadrat. Masukkan saja nilai jari-jarinya dan tingginya. DS sama dengan 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Dikuadratkan saja ya. 6 kali 6 36 dan 8 kali 8 adalah 64. Maka S sama dengan akar 100. Maka akar 100 berapa?
Jadi itulah menjadi nilai garis pelukis. Jadi akar 100 adalah 10. Maka panjang garis pelukis pada soal ini adalah 10 meter. Begitulah cara menghitung panjang garis pelukis ya. Dari aturan Pythagoras ini, selain garis pelukis, kita juga bisa menemukan tinggi kerucut jika diketahui garis pelukis dan jari-jarinya. Jadi tinggi kerucut merupakan akar garis pelukis kuadrat kurang jari-jari kuadrat. Begitu juga jika ingin dicari jari-jari kerucut, dan jika diketahui garis pelukis dan tinggi kerucutnya saja, maka jari-jari kerucut dapat ditentukan dengan cara R atau jari-jari kerucut sama dengan akar S kuadrat dikurang T kuadrat. Seperti itu ya, tinggal dibalikkan saja aturan Pythagoras ini dengan berpedoman bahwa garis pelukis merupakan sisi miring segitiga siku-siku. Kita akan lanjutkan ke contoh menghitung luas permukaan kerucut menggunakan rumus permukaan kerucut yang sudah kita temukan tadi, dan juga menggunakan rumus menghitung garis pelukis kerucut. Berikan gambar kerucut seperti ini. Tentukan luas permukaan kerucut jika diketahui tinggi kerucut adalah 12 cm dan jari-jarinya adalah 9 cm. Ini tingginya 12 cm dan jari-jarinya 9 cm. Perlu diingat dan difokuskan bahwa jari-jari ini 9 cm bukan kelipatan 7 ya. Jadi nanti kita gunakan V-nya 3,14 bukan 227 ya. Jadi rumus luas kerucut atau LK sama dengan VR kali S tambah R dalam kurung ya. Tapi perhatikan sini bahwa S-nya tidak diketahui pada gambar, jadi diketahui hanya tinggi dan jari-jari saja. Maka kita harus mencari panjang garis pelukisnya ini. Jadi garis pelukis rumusnya adalah akar R kuadrat tambah T kuadrat. Tunggu saja data yang bisa dimasukkan, yaitu jari-jarinya 9 cm, maka 9 kuadrat ditambah tingginya 12 cm, jadi 12 kuadrat. Kuadratkan saja. 9 kuadrat adalah 81 dan 12 kuadrat adalah 144. Tambahkan, jadi S adalah akar 225 ya. 81 tambah 144. Jadi garis pelukisnya adalah akar dari 225 yaitu 15 cm. Kemudian udah temukan garis pelukisnya berapa panjangnya. Jika kita masukkan ke dalam rumus VR S tambah R. Oke, masukkan saja. V-nya kita gunakan 3,14 karena jari-jarinya 9 cm ya. Tidak bisa dicoret dengan 7 nanti. Jadi 3,14 kali 9 kali dalam kurung 15 sama 9. Jadi kita kalikan 3,14 kali 9 adalah 28,26 kali yang dalam kurung ditambah ya 15 tambah 9 adalah 24. Tinggal kalikan saja, maka hasilnya adalah 678,24 cm persegi. Itulah cara menggunakan rumus luas permukaan kerucut yang lebih singkat, dan tujuannya adalah mempermudah dan mempercepat menghitung luas permukaan kerucut. Oke, kita lanjutkan pada latihannya untuk level 1. Tentukan luas permukaan kerucut berikut. Perhatikan untuk level 1 di sini bahwa jari-jarinya dan garis pelukisnya sudah diketahui besar atau nilainya ya. Jadi tidak usah mencari lagi garis panjang garis pelukisnya, langsung saja masukkan ke dalam rumus. Kemudian latihan level 2. Di sini agak lebih sedikit panjang caranya, karena di sini kita harus mencari lagi panjang garis pelukisnya ataupun nanti jari-jarinya.
Ingat ya, untuk menghitung luas permukaan kerucut kita hanya membutuhkan dua data saja, yaitu jari-jari dan garis pelukis. Jadi tinggi di kerucut tidak diperlukan untuk menentukan luas permukaan kerucut. Jadi harus ada jari-jari dan garis pelukisnya. Latihan level 3. Sekarang udah lebih kompleks. Gabungan luas kerucut dan tabung. Oke, di sini sensei kasih petunjuk untuk yang gambar 1, 2, dan 3 ini. Untuk menghitung luas permukaan gabungan ini ya, bangun gabungan berikut ini, maka luas yang di tengah ini, tutup tabung ataupun alas kerucut ini tidak perlu dihitung ya. Jadi luas permukaan itu luas kulit luarnya saja. Yang dalam tidak perlu dihitung ya, kecuali tutup alas ini, alas tak dihitung. Gambar ini tidak dihitung, tutup tabungnya juga, ini tutup tabung dan alas tabung tidak dihitung luasnya, kita hitung itu luasnya. Oke, ini gambar topi penyihir. Kita akan menghitung selimut kerucut saja ya, karena bawah atau alas kerucut tidak ada topinya. Kalau ada alasnya tidak bisa pakai topinya. Kemudian ini yang terakhir lebih agak lebih sulit menyelesaikan masalahnya. Di sini menentukan luas permukaan bangun jika kerucutnya dipotong ya. Awalnya ada kerucut seperti ini awalnya ya, kerucutnya atasnya tapi dipotong, atasnya dipotong, tinggal yang bawah saja. Jadi ini saya kasih kuncinya, kita menggunakan atur perbandingan ya. Perhatikan di sini tinggi kerucutnya tidak ada yang atasnya, kemudian garis pelukis yang atas ini tidak ada. Gunakan aturan kesebangunan pada segitiga yang seperti ini. Ingat ya, semoga latihannya menyenangkan. Dadah.